two. Siapa yang tak kenal dengan film kartun legendaris SpongeBob SquarePants? Tentu saja kalian sudah mengenalnya, bukan? Kartun ini sangat populer di berbagai negara termasuk di Indonesia karena keunikan dan kelucuannya. SpongeBob diceritakan sebagai karakter seekor spons yang tinggal di dalam rumah nanas di lautan kota Bikini Bottom. Ia bertetangga dengan Squidward dengan sahabat karibnya seekor bintang laut merah muda, yaitu Patrick Star. Dalam kehidupannya, SpongeBob bekerja sebagai koki atau juru masak di Krusty Krab, restoran yang dimiliki Mr. Krab. Namun, tahukah kamu banyak fakta menarik yang masih tersembunyi di film kartun ini? Yuk, intip video berikut ini. Ini dia, teori konspirasi di balik film SpongeBob. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bikini Bottom adalah tempat percobaan senjata nuklir. Tempat tinggal makhluk laut yang ada di kisah SpongeBob ini bernama Bikini Bottom. Kota ini dipercaya terinspirasi dari sebuah daerah yang benar-benar nyata bernama Bikini Atoll. Bikini Atoll merupakan sebuah daerah di lepas Samudra Pasifik yang dipakai sebagai tempat uji coba peledakan bom nuklir. Sebanyak 23 kali ledakan bom nuklir diuji coba di Bikini Atoll. Akibatnya, radiasi dari ledakan nuklir tersebut mencemari lautan sekitar Bikini Atoll. Sehingga makhluk laut yang hidup di sekitar Bikini Atoll bermutasi karena terpapar oleh radiasi nuklir yang telah mencemari pulau dan lautan tersebut. Maka dari itu, bangunan-bangunan di Bikini Bottom kebanyakan terdiri dari sisa-sisa besi yang dijadikan rumah dan gedung di kota tersebut. Besi-besi tersebut dipercaya sebagai sisa-sisa dari ledakan bom nuklir. Resep Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Teori konspirasi dalam serial kartun ini yang tak kalah mencengangkan adalah tentang resep rahasia Krabby Patty yang dibuat oleh Tuan Krab. Resep rahasia yang tidak pernah terungkap itu ternyata dibuat dari daging kepiting lainnya. Tuan Krab membuat daging kepiting tersebut menjadi sebuah patty yang digemari semua warga Bikini Bottom. Itulah sebabnya di Bikini Bottom hanya ada Tuan Krab sebagai seekor kepiting yang masih tersisa. Setiap karakter memiliki penyakit mental. Teori serupa lainnya menunjukkan bahwa tidak hanya SpongeBob, tetapi pada kenyataannya semua orang di Bikini Bottom memiliki penyakit mental atau gangguan jiwa. Hal ini disebut karena SpongeBob selalu melakukan hal yang tidak selalu masuk akal dan bertindak tidak menentu. Sedangkan Patrick memiliki gangguan kepribadian ganda yang menjelaskan banyak sisi yang dia tunjukkan dari dirinya. Sedangkan Miss Puff memiliki post-traumatic stress disorder karena selalu mengalami kecelakaan mobil. Patrick memiliki gangguan kepribadian antisosial. Patrick adalah salah satu karakter paling konyol dalam serial SpongeBob. Namun siapa sangka, karakter lucunya memiliki sisi gelap dan menyedihkan. Teori konspirasi menyebut bahwa Patrick memiliki kondisi yang dikenal sebagai gangguan kepribadian antisosial atau ASPD. Patrick disebut memiliki 3 dari 7 gejala ASPD seperti kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat dengan perilaku yang sah,
impulsif, dan kegagalan untuk merencanakan ke depan, dan pengabaian sembrono untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pearl, anak adopsi Tuan Crab. Coba bayangkan bahwa seorang ikan paus lahir dari keluarga kepiting. Tentunya ini sangat aneh, bukan? Teori yang satu ini berusaha untuk memperjelas keanehan tersebut. Katanya, mungkin ketika Pearl masih bayi, ibundanya terbunuh kait pancingan dan Tuan Crab menyaksikan kejadian tersebut. Lantaran merasa bersalah dan iba, ia pun memutuskan untuk merawat bayi malang tersebut seorang diri. Teori tersebut juga menerangkan alasan mengenai Tuan Crab yang begitu takut dengan kait pancing dan juga melarang Patrick serta SpongeBob untuk bermain-main dengan kait. Kemunculan Nosferatu. Karakter ini muncul pada saat episode Graveyard Shift. Episode tersebut menceritakan tentang SpongeBob dan Squidward yang harus bekerja selama 24 jam non-stop. Nah, pada saat itu muncullah berbagai kejadian aneh di Krusty Krab. Salah satunya adalah lampu yang bermasalah dengan terus-menerus berkedap-kedip. SpongeBob dan Squidward yang mengira hal tersebut dibuat oleh The Hustling Slasher sangat ketakutan. Mereka pun terkejut ketika melihat sosok bayangan di dalam kegelapan. Namun ternyata, sosok tersebut bukanlah The Hustling Slasher, melainkan sosok lucu bernama Nosferatu. Meski ditampilkan sebagai sosok yang lucu, namun sebenarnya Nosferatu merupakan sosok yang cukup menyeramkan. Nyatanya, setelah dikulik lebih dalam, sosok Nosferatu merupakan salah satu ikon film horor pada awal abad ke-19. Nosferatu sendiri merupakan adaptasi dari sebuah cerita tentang Dracula karya Bram Stoker. Pertama kali sosok Nosferatu muncul ke layar kaca pada masa film bisu di tahun 1922, tepatnya di negara Jerman. Sosoknya kemudian dianggap sebagai makhluk paling mengerikan di zaman tersebut. Sosok yang digambarkan sebagai seorang pria bertubuh jangkung dan disorot dengan warna hitam putih menjadi perwujudan kengerian sempurna dari Dracula. Episode yang hilang. Salah satu episode SpongeBob SquarePants yang paling mengerikan dan paling terlarang berjudul The Red Mist. Adegan pada episode ini diawali oleh Squidward yang diganggu oleh seseorang berpakaian ala Skotlandia ketika tengah bermain klarinet. Tamu tersebut kemudian mengucapkan kalimat, "Red Mist is coming." Dan tidak lama kemudian, layar berubah menjadi warna merah. Ngerinya, pada akhir adegan Squidward memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan sebuah pistol. Kengerian dari episode ini dapat langsung kamu rasakan sedari awal dimulai. Bahkan beberapa media pun turut menyoroti episode yang hilang ini. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata episode tersebut merupakan episode yang diciptakan oleh salah seorang pembunuh berantai yang tengah diburu oleh pihak kepolisian Skotlandia. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya kaset rekaman episode tersebut dari tangan sang pembunuh. Selain itu, pihak Nickelodeon juga membenarkan kalau episode mengerikan itu bukanlah ciptaan resmi dari pihaknya. Bagaimanapun juga, berbagai instrumen yang ada di episode ini benar-benar membuat mental dan akal dari para penontonnya terganggu. Bahkan, efek dari episode ini dikatakan hampir serupa dengan lagu Gloomy Sunday, yakni dapat membuat para penontonnya ingin segera mengakhiri hidupnya layaknya Squidward di episode tersebut. Nah, itu tadi rangkuman terkait teori konspirasi yang ada di film SpongeBob SquarePants. Gimana nih menurut kalian? Apakah teori tersebut benar adanya? Ataukah hanya rekayasa belaka? Yuk komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.